Banyak bisnis terlihat baik-baik saja, sampai tiba-tiba jatuh. Ini 10 kesalahan fatal dalam bisnis. Pastikan kamu nggak ada di dalamnya. Oke, bayangin deh, kamu punya ide bisnis yang brilian. Kamu udah kebayang dapat kebebasan finansial, jadi bos buat diri sendiri, keren banget kan? Tapi ada satu pertanyaan yang sering bikin deg-degan. Kenapa? Kok statistik nunjukin banyak banget bisnis baru yang gagal di tahun-tahun pertama? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu duga. Seringnya kegagalan itu bukan karena sial atau pasarnya lagi jelek, tapi karena ada jebakan-jebakan umum yang sebenarnya, bisa banget kita lihat dan kita hindari dari awal. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas 10 kesalahan fatal itu. Anggap aja ini semacam peta buat ngelewatin medan yang penuh ranjau di dunia bisnis. Tujuannya, supaya kamu bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Fase 1, membangun fondasi yang kokoh. Ini soal kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bahkan sebelum kamu berhasil ngejual satu produk pun. Kalau di tahap ini aja udah salah, wah seluruh bangunan bisnis kamu bisa runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Nah, ini dia kesalahan nomor 1, abai sama riset pasar. Ini tuh jebakan klasik, mikir pokoknya kalau produknya jadi pasti ada yang beli. Kamu habisin waktu, tenaga, uang buat bikin produk yang kamu suka, pas udah jadi ternyata nggak ada yang butuh. Itu namanya asumsi, bukan validasi. Analogi ini bener-bener kena banget loh. Kamu bisa aja bikin makanan anjing paling sehat dan bergizi sedunia. Tapi kalau anjingnya nggak mau makan, ya bisnis kamu gagal. Simple kan? Pelanggan itu ya anjingnya. Pendapat mereka lah yang paling penting, bukan pendapat kita. Oke, setelah riset beres dan kamu tahu apa yang pasar mau, kamu butuh peta jalan. Nah, disinilah banyak yang jatuh. Yaitu kesalahan nomor 4, kurangnya perencanaan. Mulai bisnis tanpa rencana yang jelas itu sama aja kayak bangun rumah tapi nggak pakai cetak biru. Bahannya mungkin paling bagus, tapi tanpa panduan hasilnya pasti berantakan dan gampang roboh. Oke, fondasi udah kuat nih. Tapi pertarungan sebenarnya baru dimulai di fase 2, operasi harian. Disinilah banyak bisnis yang tadinya kelihatan menjanjikan, mulai goyah gara-gara salah urus hal-hal sehari-hari. Lanjut, kesalahan nomor 5, pencatatan yang berantakan. Aduh, ini mungkin kedengarannya sepele dan ngebosenin ya, tapi percaya deh, ini super krusial. Tanpa catatan keuangan yang rapi, kamu tuh kayak nyetir mobil tapi mata ditutup. Nggak tahu lagi untung atau rugi, nggak tahu uang bocor di mana, dan pas waktunya bayar pajak, wah siap-siap aja mimpi buruk. Dan tahu nggak, pencatatan yang buruk itu sering banget jadi pintu masuk ke kesalahan nomor 3, lingkaran setan utang. Coba lihat siklusnya. Awalnya minjem buat operasional, terus mulai susah bayar cicilan. Akhirnya, minjem lagi buat nutupin utang yang lama. Tahu-tahu, semua keuntungan bisnis kamu habis cuma buat bayar bunga. Kamu udah nggak kerja buat bisnismu lagi, tapi kerja buat bank. Sekarang, kita bahas kesalahan nomor 6, kurangnya pemasaran. Pernah dengar mitos produk bagus pasti laku sendiri? Wah, itu bahaya banget. Persis seperti yang tertulis di sini. Produk terbaik di dunia pun nggak akan laku kalau nggak ada seorang pun yang tahu produk itu ada. Pemasaran itu bukan cuma buang-buang uang, tapi investasi biar orang-orang ngeh sama kamu. Coba deh lihat grafis ini. Ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Di satu sisi, kualitas produkmu mungkin tinggi banget. Tapi di sisi lain, yang tahu produkmu itu sedikit banget. Nah, pemasaran itulah jembatannya. Tanpa jembatan itu, produk hebatmu bakal terisolasi sendirian. Gak akan pernah ketemu sama orang yang butuhin. Oke, selamat. Kamu berhasil lewatin fase-fase awal yang penuh gejolak. Tapi, jangan santai dulu. Sekarang tantangannya beda lagi. Di fase 3, evolusi untuk sukses jangka panjang. Disinilah kita bisa lihat kenapa ada bisnis yang bisa bertahan puluhan tahun, sementara yang lain cuma jadi cerita sejarah. Rahasia buat bisa berevolusi itu adalah mendengarkan. Terutama dengerin pelanggan. Nah, ini kesalahan nomor 2, cuek sama masukan pelanggan. Gampang banget kan kita jatuh cinta sama produk atau ide kita sendiri. Tapi pas pelanggan, orang yang bayar tagihanmu, ngasih tahu ada yang kurang, itu bukan serangan pribadi. Itu data gratis yang super berharga. Kalau kamu abain cuma karena ego, siap-siap aja jadi nggak relevan. Selain dengerin pelanggan, kita juga harus dengerin dunia di sekitar kita. Disinilah kesalahan nomor 7, abai sama teknologi, dan nomor 10, anti perubahan, jadi monster yang siap menerkam. Lihat aja perbandingan ini. Zaman sekarang, kalau pesaingmu udah online dan kamu belum, kalau mereka bisa delivery dan kamu nggak, itu artinya kamu secara sadar ngasih pelangganmu ke mereka. Oke, kita udah dengerin pelanggan, dengerin pasar. Tapi, gimana dengan tim kita sendiri?
Nah, ini kesalahan nomor 8. Nggak peduli sama pengembangan karyawan. Kamu udah keluar biaya besar buat rekrut orang yang oke. Terus, kalau nggak dikasih training, mereka bakal frustrasi. Kalau nggak ada jenjang karir, mereka bakal cari di tempat lain. Siklus ini bukan cuma ngabisin semangat, tapi juga ngabisin uang kamu. Terakhir, kesalahan nomor 9, komunikasi tim yang amburadul. Tiap kali ada yang bilang, loh, kira ini tuh kerjaan kamu. Itu tuh tanda-tanda ada retakan besar di tim kamu. Komunikasi yang jelek itu bikin orang jadi saling salah-salahan, dan akhirnya nggak ada yang bisa maju bareng-bareng. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya, dari fondasi sampai evolusi. Sekarang waktunya buat kita sedikit introspeksi. Anggap aja bagian ini kayak rapor buat bisnis kamu. Jadi, ini dia ke-10 kesalahan fatal yang udah kita kupas tuntas. Mulai dari pondasi kayak riset dan rencana, lalu operasi harian soal keuangan dan pemasaran, sampai soal gimana caranya bertahan jangka panjang dengan beradaptasi dan mendengarkan. Coba lihat lagi daftar ini, kira-kira titik paling lemahmu di mana? Coba jujur sama diri sendiri, karena sadar sama masalah adalah langkah pertama buat memperbaikinya. Pada akhirnya, setiap hari, bisnis kamu tuh ada di persimpangan jalan ini. Pilihannya cuma 2, mau stagnan, diem di tempat sambil berharap dunia nggak berubah, atau mau beradaptasi, terus belajar, dan berevolusi. Masa depan bisnismu ada di jawaban dari pertanyaan itu. Pilihan ada di tanganmu. Info barusan bisa mengasah otak kamu agar tidak terlewat info menarik lainnya. Jangan lupa follow dan share. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.